Halo YouTubers, this is me Gian Hadichan and welcome to YouTuber ID. Pada segmen YouTuber Podcast ID kali ini, gue akan membahas tentang YouTuber konvensional versus YouTuber artis TV dan YouTuber perusahaan. Tiga kubu YouTuber ini sangat menarik untuk dibahas karena topiknya sedang hangat-hangatnya nih Pak. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan pembelajaran bagi kita YouTubers Indonesia. Are you ready guys? Sebelumnya nggak ada salahnya jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini, karena selain gratis, YouTuber ID juga akan memberikan teman-teman wawasan dan pengetahuan serta skill seputar dunia per-YouTuban. So, subscribe sekarang juga, oke? Beberapa waktu yang lalu, Skinny Indonesia 24 mengupload sebuah video yang isinya mereka akan menutup atau menyudahi channel Skinny Indonesia 24 tersebut dalam waktu kurang dari 1 tahun lagi, sekitar tanggal 24 Juni 2021 nanti. Mereka, Kak Jo dan Andovi Dalopes, memiliki alasannya tersendiri yang berbeda atas keputusannya tersebut. Bagi kalian yang mau menonton videonya, silakan, linknya udah gue siapin di kolom deskripsi. Silakan tonton sendiri agar lebih jelas, karena gue tidak akan membahas secara eksplisit tentang kepergian atau kepensiunan mereka tersebut. Lagi pula sudah banyak ya YouTuber-YouTuber yang membahasnya, dan gue pengen membahas dengan sisi yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, agar kalian gak bosen nih dengan berita-berita tersebut. Oleh karenanya, gue ambil judul video ini yaitu YouTuber konvensional versus YouTuber artis TV dan YouTuber perusahaan. Ya, sekarang ini memang menjadi keresahan yang hangat di ekosistem YouTube Indonesia. Gue pribadi merasakan keresahan ini sejak pertengahan tahun 2018 lalu, tapi belum ada momen yang pas untuk membahasnya Pak, dan gue rasa sekarang inilah saat yang tepat untuk membahasnya. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu, ya gue antisipasi aja sih ya, barangkali ada yang komen, lu sok tahu ngomong kayak gitu. Jadi ya gue kasih tahu dulu nih, gue kenal YouTube itu sekitar tahun 2010. Saat itu gue masih kuliah semester 2, dimana saat itu gue lebih sering atau lebih intens menggunakan internet karena kebutuhan gue sebagai seorang mahasiswa informatika atau IT saat itu. Kemudian tahun 2011 gue coba-coba buat channel YouTube yang saat ini lo lihat ya channel YouTube-nya. Kemudian mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalkan channel YouTube ini gue udah sudah beberapa kali ganti nama, dan awalnya gue buat channel ini juga untuk dokumentasi pribadi saja sih. Bukan dokumentasi kehidupan gue ya, tapi lebih ke dokumentasi atas tugas-tugas kuliah gue gitu Pak. Tetap tutorial juga isinya, tapi ada sih beberapa video tentang mantan. Ya gue upload juga, tapi itu semua udah gue privat atau delete sebagian, jadi kalian gak akan lihat mungkin video-video yang dulu tersebut ya. Saat tahun 2011 gue buat channel ini sudah ada sistem monetisasi, tapi saat itu monetisasinya cenderung sangat mudah ya. Artinya lu punya satu video pun lu udah bisa langsung monetisasi video tersebut. Jadi nggak ribet kayak sekarang. Sekarang itu kan ada yang namanya sistem atau peraturan 1000-4000, di mana peraturan 1000-4000 ini akan sangat menguras waktu, kemudian pikiran dan juga mental ya. Mental kita teruji tuh di proses 1000-4000. Ada yang lulus dari proses 1000-4000 tersebut, ada juga yang gulung tikar atau menyerah ya karena sulit mencapai 1000-4000 tersebut. Ya itu akan sangat sulit kalau misalkan lu bukan seorang public figure atau artis. Ya pesan-pesan gue mah kalian harus terus bersabar dan terus upload video aja ya. Sabar, terus berusaha dan berdoa, itu sih kuncinya agar bisa lolos dari masa peninjauan ataupun dari masa-masa pengejaran target 1000-4000 tersebut. Nah, atas pengalaman gue mantengin YouTube dari tahun 2010 itulah gue akan sharing bedanya YouTube yang dulu sama sekarang.
Kalau dari sisi populasi ya, YouTube yang dulu sama yang sekarang itu jauh beda banget. Sekarang populasinya mungkin terbagi menjadi 3 klan ya, YouTuber konvensional, YouTuber artis TV, dan YouTuber perusahaan. Mungkin kalian punya atau menemukan klan lain dari ketiga tersebut. Ya kalau misalkan dulu seingat gue cuman satu aja, yaitu YouTuber konvensional doang, baik itu mereka yang berasal dari komunitas ataupun individu. Adapun artis TV yang masuk pada saat era itu ya mungkin karena memang passion mereka saja gitu, bukan atau masuk atas dasar tujuan mendapatkan uang, jaser layaknya warga atau komunitas dari YouTube itu sendiri. Nah setelah gue ingat-ingat kembali, kalau dulu itu YouTube ya, kalau misalkan kita gali itu isinya tai pak. Iya serius tai. Kalau misalkan sekarang YouTube lu gali itu isinya duit. Maksudnya apa? Ya saat itu kalau misalkan lu lihat video di YouTube, ya kalian akan banyak ya menemukan orang-orang amatiran yang mencoba share atau membuat video yang menurut mereka video tersebut keren dan bermanfaat. Ya itulah YouTuber konvensional. Dan tai itu sekarang berubah menjadi pupuk yang membantu menyuburkan tanaman. Beda banget dengan sekarang. YouTube sekarang ini kalau lu gali itu isinya duit. Maksudnya apa? Ya banyak YouTuber sekarang ini yang menjadikan uang sebagai tujuan utamanya. Kita akan melakukan segala cara agar tujuan kita itu tercapai. Bagaimana dan apa yang akan terjadi ketika tujuan utamanya tersebut adalah uang? Ya mungkin kalian bisa jawab dan bayangkan sendiri. Kalau dari gue pribadi, semua hal yang tujuannya utamanya itu adalah uang, maka percaya deh, itu hanya akan berdampak kehancuran. Bukan hanya untuk kehancuran bagi dirinya sendiri, tapi kepada lingkungan sekitarnya juga. Apalagi sampai menghalalkan cara untuk tujuan tersebut tercapai. Ya gue gak munafik ya, gue juga butuh yang namanya uang untuk bayar internet, untuk bayar listrik, untuk membuat konten ini kan membutuhkan dana. Tapi bukan itu alasan gue untuk membangun channel YouTube ini. Lagi pula kebanyakan konten di channel YouTuber ID ini selain informasi adalah tutorial. Ya kan? Lu coba jawab nih, siapa orang iseng yang mau nonton video tutorial cara mengganti bahasa di YouTube? Siapa coba? Nah itulah apa, ya cuman orang yang kepepet dan lagi butuh tutorial atau jalan keluarnya saja pak. Ya tapi gue mah bodo amat ya yang namanya jumlah view, bodo amat dengan rating, bodo amat dengan AdSense. Yang penting gue mencoba share informasi yang gue dapat, kemudian tutorial dengan cara yang sistematis, bahkan dari hal sekecil kayak contohnya kayak berganti bahasa tersebut ya. And sorry to say, YouTube is not my real job. Ya gue melakukan hal seperti ini nge-YouTube kayak gini ya karena memang gue suka buat video, ngedit video, kemudian apa namanya berbagi informasi dan cara yang gue tahu gitu. Pokoknya share lah, itu yang gue seneng dan kayaknya passion gue di sini gitu. Jadi gue seneng melakukannya selain passion ngomongin orang. Oke, back to the topic ya. YouTuber konvensional versus YouTuber artis TV dan YouTuber perusahaan. Tiga kubu YouTuber ini memang berbeda ceritanya, tapi tidak terpisahkan karena masih dalam satu ekosistem YouTube. Kalau lu bertanya-tanya siapa sih kubu YouTuber konvensional ini? Dari gue pribadi ya, mereka lah YouTuber konvensional yang lahir atau tumbuh besar di YouTube gitu kan, lahir di YouTube, besar di YouTube. Kemudian mereka lah YouTuber konvensional yang berani share ide atau konten mereka yang berbeda dari acara TV. Ya banyak lah contohnya, terutama YouTuber gaming ya. Di TV emangnya ada acara yang full nampilin orang lagi main game gitu kan? Nggak bakal ada pak kayaknya ya. Kayaknya nih nggak bakal ada. Makanya YouTuber gaming itu aman tuh posisinya karena nggak punya saingan artis kayaknya. Artis TV ya dan perusahaan. Ya kalau misalnya perusahaan game mah ada sih ya, ada perusahaan game yang mengupload video tentang gamenya tersebut. Tapi minimal mereka nggak punya lah saingan artis dari TV itu. Beda halnya dengan konten prank ya atau konten vlogger. Konten prank, konten vlogger ini juga sebenarnya sudah sulit nih dibedain. Soalnya udah sama settingannya, template-nya menyerupai program acara TV gitulah. Nah, kalau dari kubu YouTuber artis TV ya pastilah kalian tahu ya siapa saja umatnya dan di musim pandemi COVID-19 ini mereka
tumbuh dengan cepat, tumbuh dengan banyak ya, seperti COVID. Seperti virus COVID nih. Aduh. Ya benar, serius, di musim pandemi ini banyak serbuan dari artis TV yang masuk ke YouTube. Semakin marak dan semakin merajalela lah itu intinya. Salutnya mereka itu sesama klien artis TV yang masuk ke YouTube ya. Gue lihat lebih solid men daripada klan YouTuber konvensional ini. Solidnya dalam arti mereka itu terus saling support, saling collab gitu kan antar sesama klannya tersebut. Kalau misalkan dibandingin dengan klan YouTuber konvensional, ya gue sih jarang lihat lagi nih sekarang ini YouTuber konvensional yang saling collab gitu, udah jarang. Kemudian satu lagi nih, klan atau kubu YouTuber, yaitu YouTuber dari YouTuber perusahaan. Maksudnya di sini lebih cenderung ke perusahaan broadcasting ya, walaupun seperti yang tadi gue bilang, perusahaan game atau sejenisnya atau perusahaan lainnya itu punya channel YouTube, tapi tidak semasif perusahaan broadcasting seperti TV kayak gitu. Dulu tuh ya, kalau gue nggak salah inget, jarang banget nemuin video yang diupload oleh stasiun TV. Sekalinya ada video yang dari stasiun TV, itu pun dari orang pribadi yang nge-re-upload pak, bukan dari stasiun TV-nya itu sendiri. Nah ya mungkin karena banyak orang yang re-upload itulah, makanya stasiun TV tersebut berpikir kan, kenapa bukan kita saja yang mengupload begitu kan, Ferguson. Toh sekarang YouTube sudah bisa menghasilkan uang, jadi bisa menjadi income tambahan kan selain dari stasiun TV-nya mereka itu. Ya jangankan berita ya, yang namanya sinetron pun mereka upload pak. Duh pusing dah. Lu sekarang udah bisa nonton sinetron di TV. Aduh. Oh ya, gue mau disclaimer dulu nih. Ini gue buat konten ini bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakan ya, tapi ini cara gue agar lu tahu background YouTuber yang ada saat ini gitu, which is semua itu menurut gue bagus ya, semua kubu itu semuanya bagus karena secara tidak langsung mereka membawa masanya untuk melihat YouTube, untuk mengenal YouTube gitu. Nah, video di YouTube sendiri menjadi variatif pak. Kalau misalkan kita perhatikan, layaknya sebuah pasar yang punya banyak macam toko gitu kan, ada yang jual baju, ada yang jual junk food, ada yang jual makanan sehat, macam-macam lah. Mereka sudah punya pasarnya sendiri, mereka sudah punya customernya sendiri, mereka sudah punya penikmatnya sendiri. Nah begitu juga dengan YouTube pak. Di YouTube ada konten A, ada konten B, ada konten C. Ya pastilah kalian nggak mau kan nonton video di YouTube itu kalau misalkan isi video di YouTube itu isinya orang ngevlog semua gitu, atau video di YouTube itu isinya prank semua gitu, atau ya begitulah yang satu jenis gitu, tidak variatif, dan itu pasti akan sangat membosankan pak, percaya deh. Dengan adanya kubu yang berbeda ini, style yang berbeda ini, ya itu semua bisa menjadi kenikmatan sendiri di dunia per-YouTuban ini, dan kendalinya juga masih dipegang sama lu sendiri kok gitu kan, masih dipegang sama orang yang nonton YouTube sendiri kok. Ya jadi kita sebagai user YouTube bebas mau nonton video apa yang direkomendasikan YouTube, bebas mau cari video apa yang lu cari di kolom pencarian YouTube ini. Ya itu semua kendali ada di tangan kita masing-masing sebagai user YouTube. Sialnya, ekosistem YouTube ini sedang tidak berpihak pada YouTuber konvensional pak. Bisa dilihat dari salah satu algoritmanya, algoritma AI atau artificial intelligence. Algoritma AI ini sekarang ini udah kayak algoritma di online shop ya. Di marketplace online shop pak. Ya itulah, sekarang YouTube akan menampilkan video di beranda usernya adalah video-video yang lagi sering dilihat oleh usernya, walaupun channel tersebut tidak kita subscribe gitu kan. YouTube akan merekomendasikan itu pak, which is sebenarnya itu bagus ya kalau menurut gue. Karena algoritma AI ini sangat tahu gitu kita sedang membutuhkan video seperti apa gitu, makanya mereka merekomendasikan video tersebut di kolom rekomendasi video di homepage YouTube ini. Ya saran gue mah kalian jangan lupa logout ya dari akun YouTube kalian tersebut kalau misalkan udah beres nontonnya gitu, nonton videonya. Siapa tahu aplikasi atau browser YouTube kalian itu dipakai kan sama orang lain atau sama anak kalian atau anak orang gitu ya.
Siapa tahu mereka membuka browser atau aplikasi YouTube tersebut menggunakan akun kalian gitu kan. Jadi YouTube akan merekomendasikan video-video yang menurut kita tidak valid lagi gitu. Jadi bukan video yang kita inginkan gitu kan. Emangnya lu mau nih nonton video cicak-cicak di dinding gitu kan, tapi lu nya sendiri jijik sama cicak gitu kan. Tapi video tersebut ada di kolom komentar dari YouTube yang mungkin tanpa sengaja YouTube lu itu kan tadi dipakai sama anak orang atau anak lu sendiri gitu. Oke, intinya sangat kecil kemungkinannya lu hanya bisa lihat video-video dari channel yang lu subscribe doang, ada yang ada di homepage YouTube kalian tersebut. Kecuali ya lu sering nonton video dari channel yang lu subscribe tersebut. Dan faktanya kita itu kan akan terpancing nih untuk melihat video yang direkomendasikan YouTube tersebut, Pak. Walaupun itu bukan dari channel yang kita subscribe. Dan semakin lama channel yang kita subscribe itu karena kita jarang menontonnya, maka akan hilang semuanya dari homepage YouTube kalian tersebut. Itu sebabnya para konten kreator selalu mengingatkan untuk klik loncengnya setelah lu subscribe agar ada notifikasi saat kami mengupload video-video terbaru di channel tersebut. Nah, sekarang ini selain dari subscribernya yang solid, YouTuber konvensional hanya bisa berharap videonya itu ditonton oleh orang yang mencari suatu video dengan kata kunci di kotak penelusuran YouTube melalui optimasi tag yang mereka lakukan. That's it. Selain itu, algoritma YouTube saat ini juga akan merekomendasikan video dari channel yang sering upload, Pak. Lagi-lagi YouTuber konvensional tidak diuntungkan dengan algoritma ini. Kenapa? Karena YouTuber konvensional itu lebih cenderung kerja secara individu atau tanpa organisasi. Iya, walaupun ada yang pakai tim, yaitu paling hanya tim kecil lah. Banyak dari mereka yang edit videonya sendiri, riset kontennya sendiri, riset ide kontennya sendiri, record sendiri, nonton pun sendiri. Aduh, oke, men, percaya deh, dari sisi konten YouTuber konvensional itu banyak yang idealis ya. Bukan hanya kontennya ya, style editan videonya pun idealis, Pak. Mereka tidak akan merekrut editor video kalau misalkan style editannya berbeda atau tidak sesuai dengan stylenya. Sedangkan YouTuber artis TV ini dan YouTuber perusahaan, mereka punya banyak uang, dan uang mereka bisa mampu membayar editor video yang hebat sekalipun, kemudian kameramen, tim kreatif, dan lain sebagainya, sehingga mereka mampu mengupload 2, 3, hingga 5 video dalam sehari. Dan ini sudah sangat mirip dengan acara TV yang lagi kejar setoran, Pak, lagi kejar tayang. Aduh, stripping di YouTube, men. Ya, di sisi lain itu sangat bagus ya, karena bisa membuka lowongan pekerjaan menjadi editor video, kameramen, tim kreatif, dan lain sebagainya. Tapi, Pak, mohon maaf, bukan itu topik pembahasan kita kali ini ya. Yang gue bahas sekarang ini adalah ekosistem YouTube dan kubu YouTuber sebagai subjeknya. Terus apa masalahnya? Apakah artis dan perusahaan tidak boleh membuat channel YouTube? Ya boleh, Pak, boleh-boleh saja. Lagi pula siapa yang larang gitu kan? Silakan broadcast yourself. Gak ada yang larang, Pak, serius, boleh-boleh aja. Kaya, miskin, individu, organisasi, orang kota, orang desa, silakan bebas buat video atau bebas buat channel YouTube. Bahkan kalau lu berasal dari desa Konoha pun silakan, Pak, bisa buat channel YouTube ini, Pak, bisa menjadi YouTuber. Aduh, sumpah gue nggak ngelarang ya. Selain punya banyak uang, YouTuber artis TV dan YouTuber perusahaan ini pun juga punya power. Ya, secara mereka adalah public figure ya, yang sudah punya banyak massa atau pendukung atau followers. Nah, khusus untuk YouTuber artis ini, mereka bermetamorfosa dengan positif dengan cara menjadi artis multiplatform yang bisa berkarya di TV dan juga bisa berkarya di YouTube. Dan sebaliknya sih, dari YouTuber juga ada sekarang yang menjadi multiplatform gitu kan, dari mulai berkarya di YouTube sekarang bisa menjadi artis di TV, bahkan di layar lebar sekalipun. Dan itu sangat luar biasa menurut saya. Powernya mereka bisa menarik massa untuk menonton video di YouTube. Doa saya sih semoga aja massa yang mereka bawa ke YouTube itu bukan massa yang alay ya, atau penonton bayaran kayak di TV. Entah mau bayarnya dengan cara giveaway atau dengan transfer uang langsung, ya entahlah cara mereka masing-masing gitu. Nah, sedangkan untuk powernya YouTuber konvensional itu, dia didapatkan hanya dari subscriber setianya saja, Pak, yang mereka dapatkan dari YouTube ini.
Kemudian apa jadinya kalau misalkan subscribernya itu mereka sudah mulai jarang nonton videonya ya, karena video dari YouTuber konvensional ini kan semakin tenggelam Pak, nggak kelihatan juga di homepage-nya. Ya sudah, mati perlahan untuk YouTuber konvensional ini kalau misalkan tidak bisa atau tidak mau mengikuti arus dari algoritma YouTube ini. YouTuber artis TV, YouTuber perusahaan dengan uang dan power yang mereka miliki menjadikan mereka berkuasa atau punya kekuasaan untuk menciptakan tren baru di dalam dunia per-YouTuban ini, dan mereka sangat mampu menciptakan trending yang lebih sering daripada YouTuber konvensional. Oke, selamatlah. Mereka sekarang sudah punya semuanya, power, uang, kekuasaan, ya selamat, mereka akan menjadi dikjaya untuk klannya mereka masing-masing. Bagi kalian warga sipil biasa gitu, bukan public figure atau perusahaan besar yang mau jadi YouTuber, terus berusaha, nggak usah takut dengan pandemi ini. Pandemi artis TV yang masuk ke YouTube ya. Teruslah berkarya, teruslah berusaha, dan teruslah berdoa. Dan jadi YouTuber itu nggak usah neko-neko lah, nggak perlu jago edit video, nggak perlu jago broadcasting, just broadcast yourself. Kadang kalau gue perhatiin ya video-video di YouTube itu sekarang ini kualitas editannya, kemudian skemanya, template-nya itu sudah seperti menyerupai program di TV Pak. Bisa dibilang gue itu melihat YouTube sekarang ini nggak jauh beda dengan acara TV, dengan TV gitu. Serius ya, YouTube lebih dari TV itu sekarang sudah nggak ada lagi men. Ya jujur aja ya, gue pribadi sih lebih suka yang namanya nonton video di YouTube itu ketika gue lihat kualitas editannya, kemudian pembawaan acaranya itu tidak sempurna atau tidak menyerupai acara TV lah gitu minimal. Karena dengan itu gue sadar gitu, sekarang ini gue lagi nonton YouTube bukan nonton TV gitu kan. Karena sekali lagi gue pribadi sudah bosen dengan acara TV. Jadi harapan gue ketika ngeliat video di YouTube ya ada sesuatu yang beda aja gitu dari TV. Nah teman-teman, sekian opini dari gue. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar pendapat atau opini kalian tentang kasus ini. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi teman-teman pastikan untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notif updatean video terbaru dari YouTuber ID. Semoga bermanfaat. Silahkan like, comment, and share. Jika ada pertanyaan atau koreksi silahkan tulis di kolom komentar. And as always, thanks for watching. Gue Hadi Chan. Now it's your turn. Wassalamualaikum.